Bahasa adalah tirai, huruf adalah batasan, dan Tuhan tak pernah bisa dikurung dalam kalimat apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Tahukah kamu bahwa seluruh huruf, kata, dan bahasa yang kita ucapkan pada hakikatnya hanyalah alat. Ia bukanlah kebenaran itu sendiri, bahkan bisa menjadi penghalang untuk menyentuh zatnya yang sejati. Dalam hidup ini, sejak kita terlahir, kita dibanjiri oleh huruf, dan huruf menjadi kata, lalu kata menjadi ucapan, dan dari ucapan lahirlah pemahaman, persepsi, bahkan sistem kepercayaan. Namun sadarkah kita bahwa semakin banyaknya kata yang kita himpun, semakin dalam kita tersesat dalam belantara makna. Kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah tinggal dalam kata-kata, huruf, kata, bahasa, dan bahkan dengan ilmu. Seringkali hanya menjadi bayang-bayang semu. Dan celakanya, banyak dari kita lebih mencintai bayangannya ketimbang yang asli. Huruf dan kata sama dengan sihir yang menipu. Coba perhatikan. Huruf disusun menjadi kata. Dari kata muncul pendapatan atau pemahaman. Lalu pemahaman dan kata itu disatukan menjadi bilangan logika. Dan dari bilangan inilah muncul kekuatan-kekuatan, ideologi, doktrin, dogma, bahkan sihir retorika. Tapi Tuhan telah memperingatkan kita bahwa itu semua, jika dijadikan sandaran, bisa menjerumuskan kita ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena huruf dan kata adalah produk batasan, sedangkan Tuhan adalah zat yang tak terbatas. Makanya, menyangka Tuhan bisa dipahami lewat kata adalah bentuk pengkerdilan terhadapnya. Lihatlah dunia ini. Berapa banyak pertengkaran, perpecahan, permusuhan. Semua bersumber dari satu hal, perbedaan kata dan tafsir. Satu kata bisa dimaknai 1000 arah. Hukum kata adalah hukum bantah membantah. Dan ini menjerumuskan manusia pada kegelisahan, kebingungan, dan bahkan kegilaan. Karena tidak sedikit orang bertengkar karena menyangka dirinya memegang kata yang benar. Padahal kebenaran bukanlah terletak pada katanya, tapi pada kedalaman diam yang menyertainya. Asma, sifat, dan perbuatan adalah hijab. Mari kita masuk lebih dalam. Asma, nama-nama Tuhan, sifatnya, bahkan perbuatan-perbuatannya, afalnya. Semua itu adalah tazali, manifestasi, bukanlah zatnya sendiri. Mereka seperti cermin yang memantulkan sinar, tapi bukan cahaya sejati, melainkan hijab, layaknya tirai yang menutupi hadiratnya. Mengapa? Karena zat ilahi tidak bisa dibatasi dengan bentuk, dengan nama, sifat, ataupun af'alnya. Zat itu maha tinggi, dan pelepasan dari asma dan sifatnya adalah proses turunnya kesadaran dari langit ke bumi, dari hakikat kepada syariat. Para malaikat diberi makom, kedudukan untuk membangun semesta. Mereka menciptakan keseimbangan, menyusun makanan, air,
bahkan gerak semesta ini. Tapi mereka semua bekerja dalam sistem huruf. Artinya mereka dibatasi oleh hukum simbol, sistem dan logika ketuhanan. Sedangkan manusia, kita diberi satu anugerah agung, kesanggupan untuk melampaui huruf itu sendiri. Kita tidak hanya bisa menghafal nama-nama Tuhan, tetapi juga diundang untuk melebur di dalam liputan zatnya. Huruf itu sifatnya lemah, bahkan ia tak sanggup mengenal dirinya, apalagi mengenal aku sejati. Bayangkan, Tuhan tidak bisa dikenali lewat ibarat, bahasa, apalagi dikurung dalam kitab huruf. Ia bersabda tanpa kata dan berbicara kepada kekasihnya tanpa abjad. Jika aku mencintai seorang hamba, maka aku berkata-kata kepadanya tanpa ibarat. Bahkan makhlukku akan berkata kepadanya, dan ucapannya cukuplah dengan mengatakan, jadilah, maka akan terjadi. Inilah makomnya para kekasih Tuhan. Mereka tidak lagi berkata, tapi menjadi pengejawantahan firman-Nya. Tidak lagi berpikir, tapi menjadi limpahan cahayanya. Tidak lagi mendekat, tetapi telah berada di dalam liputan zatnya, melebur di dalam keesaannya. Saudaraku, sang sejati, lepaskan apa yang kamu lihat, apa yang kamu tahu, dan apa yang kamu amalkan, dan juga apa yang kamu sebut sebagai dirimu. Keluar dari huruf dan makruf, campakkan makna, campakkan ibarat, campakkan ilmu, amal, nama, bahkan banggamu sebagai seorang arif. Karena semua itu hanyalah sebatas pakaian, dan zat ilahi hanya bisa dijumpai oleh jiwa yang telanjang dari segala identitas. Masuklah seorang diri tanpa membawa apapun juga, maka kamu akan melihat aku yang sesungguhnya. Inilah perjalanan sunyi, paling sunyi, perjalanan ruh yang tidak semua orang bisa menempuhnya. Ia bukan hanya menanggalkan dunia, tapi juga menanggalkan surga dan neraka. Dan ia bukan hanya melepas keinginannya, tapi juga melepas akunya yang ingin dipamerkan. Dan saat semua telah kamu lemparkan, kini tinggallah zatnya, esa, hening, tanpa huruf dan suara. Tapi di sanalah kebenaran sesungguhnya itu terjadi, yang menyambutmu dalam samudra cinta yang tak terucapkan. Jika kamu masih sibuk dengan huruf dan makna, maka kamu masih bermain di pintunya. Masuklah, buang huruf, buang dirimu, maka kamu akan melihat bahwa hanya Dia yang benar-benar ada. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.